Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan jati diri kita di dalam keimanan, sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah selalu merahmati kehidupan kita, selalu menolong dan membimbing apa-apa yang harus kita amalkan pada kehidupan kita saat ini. Khususnya ma'asyiral muslimin, saat ini kita berada pada dunia di era globalisasi yang penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan segala cobaan bagi kita umat Islam. Era globalisasi yang mana di situ terjadi pergolakan umat Islam dan orang-orang di luar Islam. Kalau kita membaca banyak informasi-informasi, kita dapatkan bahwa hakikatnya di dunia atau secara makro, dunia secara makro itu masih terjadi pergolakan antara umat Islam dengan orang-orang di luar Islam. Sebagian dari masyarakat dunia ada yang mengekspresikan dengan perang secara fisik, misalnya yang terjadi di beberapa negara konflik. Tapi juga ada yang di dalam hal ini diistilahkan dengan ghazwul fikri, alias perang peradaban, perang kebudayaan, perang pemikiran. Dan kita di Indonesia inilah yang terjadi yang terakhir, yaitu ghazwul fikri atau perang peradaban, perang pemikiran, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ikhwani rahimakumullah, beberapa saat yang lalu saya sempat menulis sebuah kitab atau buku, saya beri nama Musuh Besar Umat Islam. Lah, di sini saya menerangkan banyak hal tentang apa sebenarnya yang terjadi di antara umat Islam dengan orang-orang di luar Islam. Ada skenario di mana orang-orang di luar Islam atau musuh-musuh Islam berusaha untuk menghancurkan eksistensi umat Islam di muka bumi ini. Nah, tentu kita sebagai umat Islam harus waspada. Kita juga harus tahu strategi-strategi apa saja yang dibangun oleh orang-orang di luar Islam. Mereka tentunya mempunyai target. Mereka di sini adalah orang-orang non-Muslim, mempunyai target di dalam perang peradaban ini. Maka secara umum bisa saya gariskan sebagaimana berikut. Satu, upayanya adalah bagaimana caranya memurtadkan umat Islam secara massal, yaitu upaya-upaya agar umat Islam ini bisa keluar dari agamanya secara massal. Itu target utama. Kemudian kalau target itu tidak dapat dipenuhi secara keseluruhannya, minimal umat Islam sudah tidak alergi lagi terhadap pemurtadan yang terjadi di kalangan umat Islam. Misalnya ada sekarang sekelompok orang yang memperbolehkan pernikahan beda agama, Muslim dengan non-Muslim. Hasilnya apa? Seringkali kalau sudah sekian lama dan sudah berkeluarga, mempunyai anak, kemudian si non-Muslim kembali kepada agamanya, maka dibawalah istri dan anak-anaknya. Kalaupun istrinya tidak mau, maka sebagian dari anak-anak hasil perkawinan itu akan diajak mengikuti agama lain dari agama Islam. Nah, modus-modus macam demikian ini adalah sebenarnya dari hasil upaya pemurtadan terhadap umat Islam secara massal. Kemudian target berikutnya adalah menjadikan umat Islam
tidak paham terhadap ajaran agamanya secara benar dan mendalam. Tentunya yang demikian ini banyak dilakukan oleh orang-orang non-muslim, mempengaruhi bagaimana caranya umat Islam itu tidak dekat dengan ajaran agamanya. Banyak hal ya, antara lain lewat pendidikan-pendidikan yang tidak berbasis agama. Dengan maraknya pendidikan yang luar biasa di luar kontrol agama, itu pertanda umat Islam yang gandrung dengan kehidupan itu sedikit demi sedikit diajari untuk jauh dari tuntunan ajaran Islam, untuk jauh dari tuntunan ajaran Islam. Cobalah remaja-remaja kita yang terkadang berangkat pagi sampai sore hari, kemudian mereka berada di satu tempat pendidikan yang tidak ada basic agamanya sama sekali. Nah, kalau sudah mereka selesai dan mereka dewasa, maka mereka menjadi seorang figur sekalipun agamanya Islam, tapi tidak tahu aturan agamanya. Nah, inilah termasuk salah satu target yang benar-benar sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam untuk menjerat agar umat Islam itu jauh dari ajaran agamanya. Antara lain lagi adalah menciptakan tokoh-tokoh muslim untuk dijadikan agen-agen dan antek-antek mereka dengan dalih kerjasama atau demokrasi. Tapi demokrasi di sini maksudnya adalah demokrasi ala barat yang memasukkan segala macam agama di dalamnya. Nah, menciptakan tokoh-tokoh Islam yang pro terhadap kepentingan non-muslim. Ini terjadi. Di Indonesia sudah banyak tokoh-tokoh Islam yang lebih pro terhadap kepentingan non-muslim. Nah, ini sebenarnya adalah skenario global. Bukan tidak ada tujuannya. Dan bukan tidak ada target tertentu. Tapi memang demikian ini adanya. Dan sudah banyak orang-orang atau tokoh-tokoh Islam yang tiba-tiba membela kepentingan gereja misalnya, kepentingan pura misalnya, dan lain sebagainya. Kepentingan orang-orang di luar Islam yang penting. Kalau saling menghormati, no problem. Tapi kalau memperjuangkan kepentingan non-muslim yang tercetus dari seorang yang mempunyai predikat tokoh Islam, nah ini jelas tidak benar. Bahkan sebenarnya mereka ini sudah termakan oleh target-target musuh di luar Islam. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kadang-kadang orang berdalih demokrasi, bahwa demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam. Sebenarnya kalau kita mau jujur, yang demokrasi sesuai dengan ajaran Islam itu adalah wa amruhum syura bainahum. Di antara mereka umat Islam itu harus diadakan musyawarah bainahum untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kalau misalnya akan berdemokrasi atau bermusyawarah, ya tidak melibatkan orang-orang di luar Islam. Demikian, karena umat Islam itu harus mengatur kehidupannya sendiri sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, berikutnya adalah upaya merintangi gerak dakwah Islam sekaligus dengan aktivitasnya. Kalau sudah ada pergerakan Islam dirintangi dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam kritikan, dengan berbagai macam apa saja yang dilontarkan, sesungguhnya lontaran-lontaran itu aslinya adalah dari pihak-pihak musuh Islam. Tapi seringkali umat Islam itu termakan, umat Islam itu terpengaruh, sehingga tidak membela kepentingan umat Islam, malah justru kadang-kadang membenarkan upaya merintangi dakwah Islamiyah. Ini ada kalanya dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap dakwah musuh. Dan ada kalanya memang mereka adalah orang awam, sayangnya terpengaruh sudah dengan pemikiran-pemikiran target dari musuh tersebut atau strategi dari musuh tersebut. Kemudian berikutnya adalah menjauhkan umat Islam dari memiliki semangat jihad fisabilillah dan dengan
melemahkan juga urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang jihad fisabilillah dalam artian membela kepentingan agama Allah dengan sungguh-sungguh, membentengi gerakan-gerakan pemurtatan di tengah umat, maka tiba-tiba dituduh sebagai orang-orang radikal, orang-orang ekstremis, bahkan naudzubillah juga kadang-kadang dituduh sebagai kelompok teroris. Padahal niatannya adalah membentengi akidah umat Islam dari bahaya pemurtatan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Itu tujuan utamanya. Tapi disalah persepsikan oleh sebagian kelompok, termasuk juga datangnya dari tokoh-tokoh Islam yang sudah termakan oleh rayuan atau tipuan dari strategi musuh. Belum lagi orang yang ingin amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dikatakan, wah, ini adalah kelompok yang sangat menakutkan. Ini yang salah persepsi kadang-kadang. Padahal amar ma'ruf dan nahi mungkar itu justru datangnya dari Allah dan datangnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian strategi musuh yang lain adalah menciptakan perpecahan dan permusuhan serta menjadikan umat Islam terkotak-kotak agar kekuatan mereka menjadi musnah. Begini, kalau ada sekelompok dari orang-orang Islam bersatu, ada saja kadang-kadang di antara mereka ini yang tiba-tiba keluar dari persatuan tersebut atas nama kesetaraan, atas nama demokrasi, atas nama kebangsaan. Ini sering terjadi. Kalau misalnya akan diadukan persatuan dari ormas-ormas Islam, atau persatuan dari partai-partai Islam, atau persatuan dari tokoh-tokoh Islam. Nah, realita di lapangan, kalau sudah sekian banyak tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam, partai-partai Islam bersatu, biasanya ada yang tiba-tiba menelikung dari belakang, pindah haluan kepada orang-orang yang lebih pro terhadap kepentingan non-muslim daripada memperjuangkan eksistensi kebersatuan umat Islam. Ini kan sangat nyata ya, terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan kita umat Islam tetap mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kekuatan umat Islam itu benar-benar menyatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, bersatulah bihablillah, dengan tali Allah, yaitu agama Allah. Jami'an, kalian semua wahai umat Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu adalah ayat Al-Quran yang semestinya dipakai acuan. Bukan kalau ada persatuan umat Islam, persatuan tokoh-tokoh Islam, persatuan ormas-ormas Islam, persatuan partai-partai Islam, kemudian dijadikan sesuatu yang seperti momok menakutkan. Nah, ini sebenarnya yang takut itu adalah musuh-musuh Islam. Orang-orang di luar Islam itu yang patut untuk takut. Tapi realitanya justru sebagian dari orang-orang Islam menjadi takut. Kan lucu ini. Dan tidak logis sama sekali. Nah, inilah kenapa kok terjadi itu. Karena ruhul jihad itu sudah luntur dari semangat umat Islam. Kekuatan untuk berjihad di jalan Allah dalam artian membela kepentingan agama Allah dengan segala macam yang dimilikinya, bi amwalikum wa anfusikum, baik itu dengan harta bendanya, wa anfusikum, dan jiwa raganya, semua diaplikasikan untuk kepentingan umat Islam dan Islam itu sendiri. Nah, ini sudah banyak yang luntur, tapi umat Islam lebih banyak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini yang terjadi. Kemudian ya ikhwan, ada lagi strategi musuh, yaitu menjadikan umat Islam lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam lebih gemar untuk bersenang-senang, lebih gemar untuk hura-hura, lebih gemar untuk mendatangi kegiatan-kegiatan yang jauh dari ajaran Islam daripada mendatangi perkumpulan-perkumpulan yang lebih mengedepankan orientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukti nyata, kalau misalnya ada konser musik rock atau Metallica, itu berapa ribu dihadiri oleh umat Islam. Bahkan tanpa diundang itu mereka hadir. Tapi kalau pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim, sekalipun ada majelis taklim yang besar, tapi kalau dibanding dengan konser-konser musik, baik itu dangdut atau Metallica, apalagi Metallica ini adalah milik kaum satanik atau orang-orang yang menyembah setan ya di barat sana. Kaum satanik itu mempunyai tradisi musik Metallica. Wah, itu kalau sudah digelar musik semacam itu luar biasa. Yang nonton ini tanpa ada batas, yaitu sangat banyak sekali. Ini kan prihatin. Dan rata-rata mereka, kalaupun sudah dewasa mempunyai KTP, KTP-nya Islam. Kalaupun belum mempunyai KTP, maka mereka dari keluarga Muslim. Ini sangat rentan di dalam urusan akidah umat Islam. Nah, itulah bukti bahwa sebenarnya strategi musuh itu hakikatnya mereka sudah merasuk di kalangan umat Islam tanpa disadari oleh kebanyakan umat Islam. Anehnya, umat Islam itu ibarat sekelompok burung yang menjadi sasaran tembak dari para pemburu. Tatkala senapan mereka diajukan kepada burung-burung tersebut dan ditembakkan, kadang-kadang meleset, itu umumnya burung adalah terbang. Tapi umat Islam justru tidak terbang, justru mendekat dan minta untuk dibidik menjadi sasaran tembak. Barangkali demikian. Cobalah kemaksiatan yang sudah diumumkan oleh dunia pers ini tidak dihindari, tapi justru didatangi. Barangkali itulah perumpamaan yang sangat mudah untuk menggambarkan kondisi umat Islam yang sangat lemah ini, khususnya yang hidup di Indonesia. Mudah-mudahan kita yang sudah sadar, yang memiliki keimanan penuh, yang kita benar-benar tahu tentang bahaya strategi musuh, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, handetolan kita, masyarakat kita, agar tidak terjerumus di dalam mengikuti strategi dan propaganda musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk melindungi kita, dan Allah berkenan untuk membimbing kita ila sabilir rasyad, menuju jalan yang sangat lurus dan berbahagia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.